Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tiu KDR. Kita teman-teman kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai edaran terbaru teman-teman ya, ini dari Menpan RB. Tentunya kalau kita lihat di sini ada informasi penting ya bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi ya atau akan mengikuti tes P3K di tahun 2024 ini. Ini baik yang di P3K guru ya ataupun di P3K nakes ataupun di tenaga teknis. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Jadi dari Menpan RB ini mengeluarkan edaran terbarunya ini per 29 November 2024. Tentunya di dalamnya ada informasi-informasi penting ya untuk persiapan teman-teman mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari Menpan RB per 29 November 2024 ya. Tentunya di sini ada informasi penting bagi rekan-rekan tenaga honorer ya. Tentunya bagi teman-teman tenaga honorer yang memang sudah mengikuti pendaftaran teman-teman di tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 ya. Yang mana kalau ini di tanggal 1 sampai dengan 1 sampai 20 Oktober 2024 ini masuk di periode 1 ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran di periode 1 kemarin tentunya saat ini teman-teman ya. Jadi untuk jadwal pengumuman ya. Untuk jadwal pengumuman ini daftar peserta terus waktu tes, tempat tes itu diumumkan mulai 26 November sampai dengan 1 Desember 2024. Yang mana teman-teman kalau kita cek ya di laman SSCASN ini sudah muncul ya, mungkin bagi rekan-rekan semua ya yang kemarin belum ada tombol untuk cetak kartu ujian. Nah saat ini kalau kita lihat teman-teman sudah ada menunya ya untuk cetak kartu peserta ujiannya. Yang mana teman-teman tentunya ya di sini nanti sudah bisa melihat ya teman-teman itu mengikuti tes itu kapan, terus lokasinya di mana ya, mungkin nanti ikut sesi berapa. Nah, di sini teman-teman ya, nanti kita akan membahas ya sesuai dengan judul kita yang mana misalkan teman-teman ikut di seleksi P3K, ini di formasi jabatan misalkan di penata layanan operasional, misalkan di PLO misalkan. Nah, tentunya sebelum melakukan ujian teman-teman ya. Nah, di sini misalkan di tanggal ujian, di sini ada 5 Desember misalkan. Nah, saat ini teman-teman kan masih ada waktu ya, masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini di edaran terbaru dari Menpan RB ini per 29 November 2024 yang mana di sini memberikan kisi-kisi teman-teman ya. Jadi Menpan RB ya ini mengeluarkan suatu edaran per 29 November 2024 yang mana mengenai materi pokok ya. Jadi materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 ya, artinya bagi rekan-rekan yang ikut di seleksi P3K guru, P3K teknis maupun di P3K nakes, di sini nanti ada materi pokok ya terkait dengan soal di seleksi kompetensi teknisnya. Nah nanti kita akan lihat teman-teman ya, mungkin ada kisi-kisi apa ya. Jadi kalau teman-teman pahami ya, mungkin ini adalah untuk kisi-kisi seleksi kompetensi ya untuk P3K tahun 2024. Nah, tentunya teman-teman harus memahami ya. Jadi ketika teman-teman daftar di sini teman-teman itu ikut di formasi jabatan apa sehingga nanti ada persiapan ya. Ada persiapan untuk mengikuti seleksinya ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman di sini di Badan Kepegawaian Negara ini sudah mengeluarkan suatu edaran ya di tanggal 29 November 2024. Mungkin teman-teman yang belum tahu surat edarannya nanti teman-teman bisa cek saja di sini ya di mastiukdr.com. Nah, berikutnya teman-teman di sini informasinya adalah mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K di tahun anggaran 2024. Nah, sini disampaikan teman-teman dalam rangka mewujudkan
mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten dan melayani, maka setiap P3K ini wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan juga kompetensi teknis yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Ini sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 ya, tentang manajemen P3K. Nah, maka setelah seleksi administrasi berakhir, jadi ketika teman-teman kemarin yang sudah ikut ya di seleksi administrasi, ini nanti berlaku juga untuk kisi-kisinya untuk yang di tahap 1 maupun di tahap 2 ya. Jadi seleksi administrasi kemarin ditutup ya untuk pendaftarannya di tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 ini untuk yang di tahap 1. Sedangkan yang di tahap 2 ini sekarang masih proses ya. Jangan lupa terakhir pendaftaran untuk di tahap 2 itu di 31 Desember 2024 ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bagi setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Ini seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa ada 2 tahapan seleksi ya. Jadi selain seleksi berkas ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan juga seleksi kompetensi teknis dan wawancara berbasis komputer. Nah, berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok ya, atau mungkin teman-teman yang lebih familiar dengan namanya mungkin kisi-kisi itu ya. Penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun 2024 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ini Panselnas memberikan materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana ya. Ini misalkan yang tadi ya, ada PLO ya, dan sebagainya. Jadi ada jabatan pelaksana itu kan banyak ya. Nanti kita akan kasih contoh ya. Nah, ini yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, materi pokok soal seleksi kompetensi tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, di sini teman-teman kita kasih contoh misalkan ya. Nah, di sini untuk daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2024 misalkan. Nah, contohnya kita kasih misalkan untuk yang guru misalkan ya. Di sini dijelaskan juga misalkan guru ahli pertama ya. Jadi guru ahli pertama, nah tentunya ini kan untuk yang S1 teman-teman ya. Jadi nanti untuk S1 ya atau golongan 9 teman-teman untuk P3K ya. Di sini misalkan ada yang ikut nanti di P3K guru. Nah, di sini ada kompetensi teknisnya atau materi pokoknya. Nanti akan ujikan dalam seleksi kompetensi. Misalkan di sini ada konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Materi suatu disiplin ilmu yang relevan, terus hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu, ada prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan dan seterusnya ya. Nah, di sini misalkan ada banyak sekali sampai dengan 39. Termasuk adalah perencanaan karir dan pengembangan potensi diri. Ini misalkan untuk yang di jabatan fungsional guru misalkan. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh seperti ini tadi ya, misalkan teman-teman ikut di formasi jabatan misalkan di penata layanan operasional misalkan ya, kita tinggal cari saja penata ya seperti ini ya. Nah, penata layanan operasional ini kira-kira materi pokok ya. Nah, materi pokok apa saja nanti yang kira-kira akan diujikan ya dalam seleksi kompetensi di P3K ya. Di sini misalkan adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional, menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, melaksanakan layanan operasional sesuai dengan hasil kajian, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional dan sebagainya. Mungkin nanti untuk contoh-contoh soal atau contoh pembahasan teman-teman bisa cek di Google gitu ya. Nah, selain ini juga banyak ya, selain PLO juga ada misalkan operasional yang yang di teman-teman yang di jenjang SD, SMA misalkan ya, yang di bawah ini misalkan. Nah, di sini ada misalkan ada pengelola layanan operasional ya, misalkan kemarin sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa di dalam jabatan pelaksana itu ada banyak. Misalkan di sini ada kesehatan ya. Nah, kesehatan misalkan kita cek aja ada apa saja. Nah, ini ya. Ada rekam medis ahli pertama, perencana ahli pertama dan sebagainya. Nanti mungkin teman-teman bisa dicek ya materi pokok atau kisi-kisinya itu berdasarkan formasi jabatan apa yang kalian lamar di seleksi P3K tahun 2024 ini. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah kisi-kisi sekali lagi ya bagi teman-teman nanti yang akan ikut di seleksi P3K. Nah,
Mungkin teman-teman juga sudah bisa melihat ya, selain di SSCASN ya, misalkan di sini di Provinsi Jawa Timur ini juga sudah memberikan informasi ya terkait dengan jadwal seleksi kompetensi untuk P3K di tahun 2024 ini. Ini untuk yang di periode 1 ya. Periode 1 ini kan sudah akan mulai tes. Nah, ini kalau kita lihat untuk jadwal tesnya untuk yang di periode 1. Nah, ini ya. Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya ini mulai tanggal 2 sampai dengan 19 Desember. Nah, teman-teman bisa dicek di laman SSCASN-nya atau di pengumuman resmi ya dari masing-masing instansi ya, teman-teman itu ikut seleksi tesnya itu di tanggal berapa, lokasinya di mana, dan juga di sesi berapa. Itu teman-teman mungkin informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita doakan semoga teman-teman semuanya yang ikut di seleksi P3K di tahun 2024 ini bisa lolos semua dan bisa menjadi ASN. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.